seconds. Hai, welcome back to my YouTube channel Rafael Tan Official. Apa kabar? Aduh, maaf teman-teman, kemarin aku skip upload video yang behind behind the story, apa sih namanya? Itulah pokoknya yang episode 1, episode 2 udah 3, 4, 5, 6 belum, karena 3, 4, 5, 6 itu aku ternyata salah urutan gitu guys. Jadi harus take ulang gitu. Sebenarnya udah bikin sih, cuman urutan aku bikin videonya salah, ternyata jadwal syuting sama tayangan berbeza ya, different, beda. Jadi oke, sekarang aku mau ceritakan tentang kayak ada kresek-kresek gitu, kayak ada aku mau ceritain dulu episode 3 waktu kita surfing di apa wave ya, ada itu lah pokoknya. Ternyata ada kenakan, ada Insong sama Jihun datang lagi. Ternyata mereka cuma datang berdua aja guys di season 2 ini, di episode 3. Dan mereka sama seperti tahun lalu, mereka tetap humble, tetap seperti Jihun dan Insong sebelumnya gitu. Dan kita kangen-kangenan, terutama aku sama Hansol ya. Kita udah ketemu, dan teman-teman yang lain mereka excited banget ketemu mereka karena ngeliat wah tinggi-tinggi banget, ganteng-ganteng banget. Oke, di episode 3 ini jadi kalau aku boleh kasih tahu kalian ya, jadi proses syuting episode 3 ini harusnya tuh setelah yang episode 6 yang main games gitu tuh, itu kan kita ke pulang dari pulau baru kita ke surfing itu, makanya kemarin aku salah urutan gitu. Nah, jadi setelah pulang dari pulau yang main games itu di episode 6, kita itu nggak dikasih tahu mau kemana, nggak ada hint sama sekali, dan nggak dikasih tahu bakal ada kenakan juga di situ. Jadi kita pergi ke wave park apa itu ya. Nah, di situ aku udah kayak, ini ngapain ya? Kok ada kolam, terus ada air, ada ombak-ombak, ada yang lagi main surfing. Ini aku udah kayak, aduh, main surfing, aduh. Yang bikin kita kesel tuh kayak kita nggak dikasih tahu mau main basah-basahan untuk ganti baju. Jadi kan kita udah prepare outfit yang keren banget ya, begitu kita pakai yang keren, cuma dipakai nggak satu segmen aja nggak beres gitu. Sayang banget bajunya, tapi nggak apa-apa, untung seru. Jadi waktu surfing itu aku udah mikir, aduh gila nggak bisa surfing guys. Yang di bayangan aku naik papan surfing itu susah banget. Aku udah kayak sama cari teman siapa yang nggak bisa surfing juga. Ternyata Amel bilang, aduh aku nggak bisa. Aku langsung deketin Amel, karena nanti kita main-main aja ya, terus terlalu serius, kayak biarin mereka kayak surfing, nanti kita melipir aja ke kolam yang pendek gitu awalnya gitu. Dan sebelum kita main surfing pasti ada ini juga, ada misi yang harus diselesaikan. Kita belajar dulu tekniknya kayak apa. Pas belajar teknik itu sumpah ngantuk banget, karena hari sebelumnya main games itu sangat melelahkan. Episode 6 itu sangat melelahkan, karena prepare-nya susah banget, main gamesnya lama banget. Kita baru kelar itu sekitar jam berapa ya, malam, hampir jam 12. Terus belum bagi-bagi kamar, sekitar jam 1 tuh baru beres mandi. Terus kita harus berangkat besoknya jam 7 ke siang surfing. Itu capek banget. Jadi begitu lagi dijelasin, lagi kita kasih tahu cara teknik surfing, jujur aku ngantuk banget sih, sengantuk ada seperti biasa. Waktu di Bogor ada motor, di sini ada geledek. Jadi waktu dijelasin sama si coachnya itu, aku jujur ngantuk banget, nggak bisa fokus, ngantuk banget. Aku udah kayak, ayo nyemplung ke air, please nyemplung ke air gitu. Ternyata setelah nyemplung ke air lumayan, terus udah gitu dipraktekin, ternyata seorang Rafael Tan bisa main surfing. Tapi nggak tahu ya kalau di laut asli kayak gimana, karena kan ini aku mikirnya, oh iya di bawah airnya nggak ada apa-apa, cuman ada kayak matras empuk gitu.
Jadi oke, aman gitu. Tapi nggak tahu kalau di laut asing mungkin perlu kita coba ya. Nah setelah itu kita dikasih misi dan sayang sekali Yuki nggak bisa bergabung dengan kita. Padahal tim aku ya, iya tim aku. Tapi Yuki nggak bisa berhalangan, nggak bisa bermain karena dia berhalangan karena kurang enak badan. Jadi ya udah kita main, terus udah gitu dikasih misi, ternyata seorang aku bisa naik papan seluncur itu. Dan misi terakhir yang berlomba adalah Ajil dan Jihun. Dita bisa, Dita dia keren, sekali bercoba langsung bisa. Hansol bisa, aku berkali-kali baru bisa. Ajil juga bisa. Udah, akhirnya Jihun mewakili tim aku, Ajil mewakili tim yang satu lagi yang ada di Dita sama Amel. Dan ternyata aku menang. Tim aku dapat kesempatan untuk menikmati makanan yang disajikan oleh si chef yang ada di sana. Ada topoki, ada odeng, ada macam-macam lah ya. Tim yang sebelahnya nggak bisa coba, tapi dikasih coba. Terus kalian lihat kan sebenarnya yang kemarin Egyo siapa ya? Egyo itu Dita ya. Minsong juga sebenarnya Egyo dan itu lucu banget gitu kayak gitu. Untung aku nggak bisa kalau gitu, nggak bisa, udah fail banget, jelek banget. Terus udah gitu, akhirnya kita dikasih bola itu kan, bola apa itu, terus Yuki memilih tim untuk selanjutnya, episode selanjutnya, yaitu yang episode ke-5 ya, ke-4, yang pembagian antara tim pedas dan tim manis. Dan kalian tahu kan udah di episode ke-4 aku, Amel, Ajil tidak terpilih oleh Yuki Kato. Yuki memilih Hansol dan Dita. Tapi sebenarnya pas aku tanya ke Yuki, lo pilih mereka berdua? Sebenarnya gue pilih lo sama Amel sih. Terus dia bilang gini, untuk apa gue pilih? Katanya gitu. Tapi memang ada kebutuhan yang harus diambil. Jadi mereka untuk teknis yang ini, jadi mereka tentuin gitu. Jadi aku tim pedas bersama adik-adik seumuran aku. Dan yang tim manis ada Hansol, Dita sama Yuki gitu. Jangan bilang ya. Jangan. Oke, tapi seru kan? Pembagian tim pedas Mewoyo dan tim sweet ini. Tim yang pedas ini, aku tim sweet aku nggak bisa ceritain, cuman yang aku tahu tim sweet itu dia ke cafe BTS, ke cafe yang punya Army ini punya cafe BTS semuanya gitu. Aku sempat lihat kemarin kan kayak dapat gitu. Oh iya, merchandise dari cafe itu pas aku tanya ada di mobil, terus ini punya siapa? BTS, merchandise BTS. Iya kemarin pas lagi syuting yang manis itu gue bawa katanya gitu, tapi gak ada yang mau. Oke, aku ambil. Bentar ya. Nih, tuh. Coba kita buka ya. Jiwa K-pop aku tuh membara ya ketika melihat ini, karena jujurly aku juga jadi suka BTS sekarang tuh. Aku sampai bener-bener yang suka terkagum-kagum sama mereka ya, si bertujuh ini. Ini tuh bagus kan? Terkagum-kagum sama si mereka bertujuh ini tuh. Ini ada si RM, ada Suga, ada J-Hope, ada Jimin, ada Taehyung. Oh, bolak-balik ternyata. Ada Jungkook, ada Jin. Ya. Ini aku ambil akhirnya dari mereka. Karena mereka diamkan begitu saja di mobil, jadi udah aku bawa ke sini. Ada yang mau Army? Ya. Gitu guys. Jadi episode ke-5 itu aku ditantang untuk makan makanan pedas. Jadi ada satu jalanan di Korea itu khusus jualan topoki sama ada dakbal. Iya dakbal. Ceker ayam kalau di sini tuh ceker ayam pedas gitu yang kayak meletus. Aduh nggak tahu, pokoknya
lumayan sih, nggak terlalu pedas sih menurut aku, kayak masih oke, masih aku bisa makan. Jadi aku kan nggak bisa makan pedas banget, dan itu masih bisa aku makan. Ada yang level sedang, ada yang level pedas. Yang level pedasnya lumayan agak pedas, tapi itu jujur banget enak banget ya. Kalian kalau ke Korea selain nyobain tteokbokki, kalian harus cobain juga nyobain dakbal ini, karena surprisingly kayak enak banget gitu. Pedasnya yang aman, pedas sih, tapi mereka tuh kayak kasih sirup nanas gitu ya, itu yang bisa bikin di mulut kita nggak jadi pedas gitu. Terus udah gitu caranya supaya nggak pedas lagi, bikin kayak apa, nasi itu apa namanya ya, nasi yang dibulut-bulut gitu pakai nori gitu, enak banget dan langsung bilang. Setelah itu abis makan yang manis, mereka bikin tok gitu, yang itu aku makan. Toknya aku makan setelah syuting, ternyata ada di mobil, lagi ditinggal di mobil, dan aku makan. Ternyata enak, buatan mereka itu, buatan kita, Yuki sama Hansol. Nah terus udah gitu setelah makan dakbal, aku diajak lagi makan naengmyeon. Nah naengmyeon ini adalah penentu untuk supaya bisa kita pulang. Nah syuting yang pedas ini, episode 4 ini itu satu hari sama syuting yang episode ke-5 yang ada WI. Jadi alhasil baju aku nggak ganti. Pas banget ya baju aku tuh, motifnya ini paisley kayak gini, motif bandana tapi yang kaos gitu. Atau aku lagi senang aja motif ini, atau keren banget aja. Nah udah, jadi pas lagi WI itu kita seperti tidak ganti baju kan, seperti aku tuh nggak punya baju. Padahal aku bawa baju ke Korea itu hampir 40 kilo guys. Bayangin aku over bagasi hanya demi untuk all out di Good Friend. Padahal banyak banget baju yang gak kepake. Hasil aku gak bisa belajar di Korea. Yaudah oke, anyway, balik lagi. Naengmyeon ini menjadi penentu. Ketika naengmyeon ini gak habis, kita gak bisa pulang. Itu aku udah malam dan udah capek banget pengen pulang. Akhirnya ya udah, dengan segala trik-trik yang aku buat, ya udah alhasil bisa pulang. Sebenarnya ada scene dimana Amel tuh joget-joget lagunya SNSD, tapi mungkin dipotongnya nggak masuk, durasinya over. Jadi kita ditantang untuk habisin itu semuanya. Maaf ada gempa barusan, tegedor. Udah, akhirnya kita bisa pulang gitu setelah makan dakbal, setelah ketemu WI, joget-joget, akhirnya kita pulang. Nah langsung ke episode ke-5 adalah kita ketemu WI, dan ada Lola Boys lagi di sini, surprise buat kita, karena ternyata Lola Boys jadwalnya masih aman, karena dia belum waktunya untuk latihan. Jadi kita jalan. Jadi aku tuh diingatkan lagi di season 1 waktu aku nonton The Show. Di situ ada satu gedung punya SBS juga. Nah kita diberhentiin di situ dan kita suruh jalan-jalan di sekitar situ, karena jalan di sekitar situ adalah jalan tentang media-media di Korea gitulah, gedung-gedungnya media-media di Korea. Akhirnya kita puter dan akhirnya ketemu satu LED besar. Kita bisa pilih banget di situ, bisa pilih pengen nonton idol apa gitu. Dan kita nonton di situ, ternyata yang aku tahu tuh salah satunya adalah WI, karena kan tahun sebelumnya juga aku ketemu WI, tapi mereka baru debut banget. Aku pengen banget ketemu mereka lagi, dan aku pengen tahu mereka masih ingat nggak sih sama aku. Ternyata pas lagi aku bilang sama PD-nya aku pengen ketemu WI, dan ternyata bisa diwujudkan karena WI sedang latihan di gedung juga yang masih di komplek gedung SBS itu. Nah terus udah gitu, tapi kita belum dikasih tahu karena selama kita syuting juga nggak tahu nih kita bakal ketemu bintang tamu siapa, kita nggak kasih tahu. Terus udah gitu begitu lihat yang video klip bye di LED itu kan, aku boleh nggak ketemu WI? Ya udah kita datang aja ke tempat latihan, siapa tahu yang kita temuin adalah WI. Ternyata pas masuk beneran ada WI, ada bertiga. Sayangnya mereka cuma bertiga gitu ya, yang lainnya nggak bisa ikut atau entah kenapa lah ya. Jadi di situ aku diajarin sama personil-personilnya, member-membernya WI untuk dance lagu Bye Bye Bye. Ternyata agak susah ya. Aku udah lama nggak ngedance, terus tiba-tiba harus joget-joget Bye 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 gitu. Ya, masih tetap gitu katanya. Dan ternyata mereka masih inget banget sama aku gitu. Mereka bilang kayak, ya tahun lalu kan kita ajarin koreografi yang
Wolf apa itu namanya, lupa deh gitu guys. Dan ya seru banget gitu, selama diajarin sama mereka sabar banget, baik-baik banget juga, dan ganteng-ganteng banget, kulitnya mulus-mulus banget. Please deh, aku sampai kayak nanya pakai skincare apa, kita nggak pakai skincare, terus dalam hati ini bohong. Tapi ternyata memang ada beberapa orang Korea yang nggak pakai skincare aja udah bagus gitu. Sedangkan kita ya, kalau misalnya pengen kulit mulus tuh harus perawatan ini itu pun juga belum tentu cocok. Tapi mereka tuh emang basically mungkin udara di sana kan kayak terutama katanya air di Seoul itu bagus katanya. Jadi mungkin ke kulitnya juga jadi bagus gitu. Kan kalau di sini di Jakarta banyak polusi ya. Jadi kayak aduh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Terus udah gitu, udah beres. Kita ketemu sama Lola Boys lagi. Lola Boys juga diajarin koreografi. Ya seru banget bisa ketemu mereka. Dan kita udah jadi cinggu gitu ya. Join cinggu sama mereka. Oke, udah kelar episode 5, episode 6. Nah, episode 6 ini adalah di pulau dimana yang kalau misalnya kalian lihat story aku pas aku posting tuh yang kayak naik kapal yang Squid Games itu loh. Di situ di pulau itu tadinya itu kita tuh mau main permainan yang ada di ini loh, banyak banget sih di Running Man, ada di K-drama juga banyak, salah satunya di drama yang What's Wrong with Secretary Kim. Itu ada yang dimana si Park Seo Joon sama Park Min Young nya lagi ngambil kerang gitu di laut yang lagi surut, dan ada tanah basahnya, tanah liat apa itulah lumpur. Nah, ambil kerang di situ, tapi ternyata hujan. Akhirnya kita nggak bisa, akhirnya kita full main di penginapan yang satu-satunya penginapan yang ada di pulau itu. Ternyata penginapan ini adalah penginapan yang dibikin khusus untuk kesehatan, karena waktu itu ini mereka suami istri. Si suaminya itu tuh dia sakit, akhirnya bikin penginapan ini dengan konsep nggak ada lift tapi naik tangga tinggi banget. Itu kayak untuk supaya kita sehat. Di situ kita main gamesnya sangat melelahkan. Oh my god, kita tuh dari pagi kita baru mereka tuh timnya baru memutuskan untuk main game semua. Kita udah nunggunya lumayan lama loh. Terus kita sambil nunggu tuh sambil cerita-cerita yang agak deep talk banget ya. Waktu sebelum syuting tuh ada yang nanya apa masa depan atau apa gitu. Kita saling cerita, dan waktu di tengah hujan gitu ya. Terus di situ waktu itu Ajil sakit, kasihan banget, dia flu, suaranya parau banget. Terus udah gitu akhirnya yang bikin tegang adalah Ajil tuh jadi tim dari SBS nggak mau ambil resiko, jadi Ajil harus dites swab antigen pada saat itu. Karena kalau misalnya ada salah satu yang positif ketika kita syuting, berarti satu pulau itu, bayangin satu pulau itu harus di PCR. Jadi pasti antigen. Kita agak-agak tegang gitu. Sebenarnya kita nggak dikasih tahu sih, setelah syuting baru dikasih tahu. Ternyata Ajil negatif, puji Tuhannya negatif, dan kita masih bisa melanjutkan proses syuting dengan seseru itu. Kita baru beres malam juga, aduh malam banget. Itu setelah beres syuting juga masih ada build-in, aku, Yuki, sama Gita, sama Lola Boys, karena Lola Boys juga mau pamit pada saat itu. Ya udah, akhirnya games seru kan gamesnya. Akhirnya aku satu tim sama, itu pertama kali, nggak pertama kali, berarti pas lagi surfing tim sama Yuki. Tapi pas sama Yuki itu main banget tuh di sini. Jadi aku timnya aku, Dita, Yuki, sama Lola Boys. Nah, di situ permainannya seru banget. Awalnya kalah gitu kan. Akhirnya kita bisa memenangkan permainan itu. Akhirnya aku mendapatkan sebenarnya yang hadiah utamanya adalah Anu kan. Anu atau Honu? Anu. Ya. Daging sapi Korea yang mahal banget. Itu kita dapetin akhirnya sama Pak Jon ya. Suaminya Bu Jon. Bener nggak? Ya kita seru banget lah main games di situ. Terus yang aku inget tuh waktu lagi cerita-cerita sebelum nunggu syuting. Jadi Mas Hansol itu dia bilang
bahwa memang apa ya, dia tuh dari hidup susah sampai sekarang udah bisa menghasilkan uang sendiri, terus ditemenin sama pacarnya, sama istrinya, sama pacarnya, sama pasangannya lah, sama pasangannya, dari susah sampai sekarang. Jadi luar biasa, pasangannya sangat-sangat mensupport, dan dia ceritain pada saat itu memang susah banget gitu, tapi sekarang puji Tuhan dia udah bisa beli rumah sendiri, udah bisa beli mobil juga banyak, ada 2 lagi, mobil listrik mahal lagi ya. Salut sih sama Hanson, salut sama Hanson gitu. Dan dan aku juga Dita juga cerita pada saat itu, aku tanyakan kayak gimana kamu di Korea gitu dengan pekerjaan kamu sebagai idol ini. Dia sih bener-bener yang kayak fun banget. Terus aku tanya gini kan, pasti kan setiap artis di Korea, nggak di Korea, dimanapun juga pasti ada kontraknya. Kayak aku Christmas ada 3 tahun, Gita tuh kontraknya selama berapa tahun lah gitu. Terus aku tanya gimana kalau misalnya kontraknya udah habis, mau diterusin lagi atau mau balik ke Indonesia. Ternyata dia mau tetap di Korea, melanjutkan karirnya dulu di sana, karena dia bilang kayak, aduh aku tuh masih kayak penasaran banget nih tentang industri hiburan Korea tuh, masih belum terlalu masuk ke dalam banget gitu. Akhirnya kita doainlah semoga karir Dita juga sukses ya di entertainment Korea, makin sukses lagi ke depannya seperti apa. Kita juga nggak tahu ya, apakah nanti Dita mungkin jadi artis K-drama atau apa gitu, bisa solo juga kan pasti nanti ya. Seperti itulah pokoknya, seru banget episode 3, 4, 5, 6 seperti itu ceritanya. Sekian dulu ulasan dari episode 3, 4, 5, 6. Saatnya aku pamit. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube aku, Rafael Tan Official, supaya aku bisa makin rajin lagi untuk bikin konten. Nah, konten selanjutnya ada apa? Tunggu aja, oke? Bye bye.